Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dan Om Santi Swastiastu Namo Buddhaya. Pada video pembelajaran kali ini merupakan salah satu tugas kami daripada mata kuliah Sejarah Maritim dengan dosen pengampu Bapak Ozi Hendratama. Kami dari kelompok 2 yang akan bahas terkait dengan pusat-pusat perniagaan maritim yang telah terhubung dengan Nusantara. Jadi kelompok 2 ini terdiri dari yang pertama ada saya sendiri, Rita Yuliani, kemudian ada Juanda, Amitri Wahyuni, dan juga Deli Ronaldi. Untuk materi pertama itu saya sendiri yang akan menjelaskan terkait dengan jalur perdagangan dan posisi Indonesia. Oke, jadi jalur pelayaran dan juga perdagangan yang melalui laut itu dimulai dari Laut Cina kemudian ke Kalkuta India, yang dimana jalur tersebut melalui Laut Cina Selatan kemudian ke Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini telah memiliki peran penting dalam jalur perdagangan dan dalam hal rempah-rempah. Dan Selat Malaka juga ini telah menjadi pusat daripada jalur perdagangan di Indonesia sendiri, sehingga telah memiliki peran penting dalam jalur perdagangan Timur Tengah dan Semenanjung Arab. Nah itu ya, jadi Indonesia ini sangat penting dalam hal kemaritimannya, terutama di Kerajaan Sriwijaya yang nantinya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya itu adanya Pusat Integrasi Nusantara. Ini berawal dari penguasaan laut sehingga terjadilah beberapa hal. Yang pertama itu adanya pertumbuhan jalur perdagangan yang telah melewati lokasi yang strategis di pinggir pantai. Nah itu. Kemudian muncullah pengendalian politik dan juga pengendalian militer para raja-raja dalam hal menguasai jalur utama dalam pusat perdagangan. Nah itu ya terkait dengan jalur perdagangan dan juga posisi Indonesia. Nah selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya pusat agama Buddha. Jadi Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat ilmu dan agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya adalah agama Buddha Mahayana. Kondisi pendidikan dan agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya diperoleh dari seorang pendeta Buddha Cina yang bernama Itsung. Selanjutnya jalur pelayaran yang strategis. Jadi jalur perdagangan yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya semakin ramai dan penting disebabkan Kerajaan Sriwijaya mampu menjaga keamanan di samping letak geografisnya yang menguntungkan. Sriwijaya merupakan negara maritim yang sangat kuat sehingga dapat menguasai seluruh Sumatera dan mengirimkan ekspedisinya ke Jawa serta menguasai Selat Malaka hingga tanah Genting Kera. Pada puncaknya, Sriwijaya menjadi tuan atas Selat Malaka dan menguasai rute perdagangan yang melalui selat ini. Selanjutnya adalah hasil bumi dari daerah Sriwijaya itu dibeli oleh pedagang asing untuk ditukar dengan produk luar negeri seperti porselin, kain katun, dan sutra, di samping sebagai pusat perdagangan. Hubungan dagang langsung dengan India di abad ke-3 untuk dagang antara dampaknya telah ada sekitar tahun 50 sampai 1150 Masehi. Indonesia dalam India berada di Sumatera ini berdasarkan keterangan dari seorang kapten kapal tempat di pelabuhan Sumatera sebelah Yunani yang menulis The Pariflut of the Hemiton Tenggara. Mula-mula kontak dagang dengan Indonesia di Teluk Menggala antara tahun 50 sampai 150 Masehi. Cina berawal yang melewati Laut Cina. Van Loan dan Walras berpendapat bahwa setelah hubungan dengan antara India dan Indonesia lebih dulu berkembang daripada hubungan dagang dengan Cina. Sriwijaya ke Cina bukan hanya memberikan pengakuan kedaulatan saja kepada Cina, tetapi hubungan yang saling menguntungkan dari
kedua negara tersebut. Pemerintahan Cina melakukan hubungan kerjasama dengan Sriwijaya yang saling menguntungkan, maka ia akan melindungi perdagangan dan pelayaran di jalur-jalur kekuasaan Sriwijaya apabila dibutuhkannya. Begitu juga kerjasama dalam bidang perdagangan Sriwijaya dengan aktif tidak hanya menjadi tuan rumah dan perdagangan tersebut, tetapi tidak jarang juga kapal-kapal dagang Sriwijaya datang ke Cina untuk berdagang. Perompakan. Kerajaan Sriwijaya memang berhubungan erat dengan bajak laut. Sebelum hegemoni kerajaan Sriwijaya menyabar kekuasaan Nusantara dan dunia, banyak bajak laut beroperasi di perairan Nusantara karena banyaknya hubungan kerjasama dengan Sriwijaya. Sejarah pusat maritim di Nusantara yang pertama dipengaruhi oleh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini adalah pusat maritim terbesar di Pulau Sumatera dan pernah banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dengan menguasai jalur perdagangan antara India dan Cina. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan yaitu Selat Malaka yang dimana menjadi jalur perdagangan internasional pada abad ke-7.